Yesus di 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus pasal 14 ayat 18. Kita baca satu ayat ini bersama-sama. 1 Korintus pasal 14 ayat 18. Dapat ya? 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Itu satu rasa syukur yang sangat besar daripada rasul besar, yaitu Rasul Paulus kepada Tuhan. Ada macam-macam orang mengucap syukur. Ucap syukur kalau dapat rezeki dan lain sebagainya. Orang macam alasan untuk mengatakan mengucap syukur. Tapi Rasul Paulus tidak cerita tentang materi. Dia cerita tentang karunia yang dia dapat daripada Tuhan. Sehingga dia membandingkan bagaimana kerap kali dia berdoa dalam bahasa roh. Dia lebih sering, lebih banyak. Hampir di setiap doa dia ada berbahasa roh. Sehingga dia mengingatkan jemaat supaya jangan mengabaikan karunia berbahasa roh. Dia mengucap syukur bukan karena sekedar dia mampu berbahasa roh sesering mungkin, tetapi dia memang merasakan manfaatnya dalam kehidupan pribadi dia. Sebab apa? Ketika dia hanya berdoa dengan mengandalkan akal pikiran, dalam beberapa menit selesai. Ya, kalau kita buat topik-topik doa, 2-3 menit bisa selesai semua. Tinggal kita ucapkan, selesai. Dan banyak hal yang tidak kita doakan. Kita hanya lihat yang prioritas, sepertinya ini yang penting. Itu saja. Tetapi dikatakan ternyata Tuhan lebih tahu apa yang kita harus doakan. Sehingga dia juga melihat dengan dia berbahasa roh, dia dibangun oleh kemampuan, oleh jam-jam berdoa dalam bahasa roh. Dia merasa dibangun, dia selalu dikuatkan. Sebab kalau dia berdoa dengan hanya akan pikirannya, hanya topik itu yang dapat. Itu kalau Tuhan kabulkan. Sembuhkan si Anu, ya sudah. Kalau Tuhan kasih, ya sudah. Tapi kalau dia berdoa dalam bahasa roh, dia benar-benar dibangun dirinya, kekuatan imannya, semangatnya. Ada kekuatan yang baru Tuhan berikan, sehingga dia mau katakan kepada jemaat, aku bisa kuat sampai sekarang ini, terbangun karena Tuhan memberikan aku karunia berbahasa roh, dan aku gunakan. Sehingga dikatakan kepada jemaat di Korintus betapa pentingnya berbahasa roh itu, sampai dikatakannya dalam satu ayat yang penting, aku mengucap syukur. Dia tidak katakan aku mengucap syukur semua kalian baik-baik, semua begini-begini menurut, sehingga banyak pengikutku, followerku banyak. Dia tidak katakan begitu. Dia hanya katakan bahwa indahnya memiliki karunia berbahasa roh. Dikatakan aku mengucap syukur kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ternyata dia lihat jemaat Korintus memang ada memperoleh karunia berbahasa roh, tapi mereka tidak selalu memakainya. Dalam pertemuan ibadah pun hampir tidak ada yang berani pakai. Seperti itu, padahal mendapat kemampuan karunia untuk berbahasa roh. Jadi saudara, kita mau diingatkan pada malam hari ini bahwa para rasul-rasul itu mereka sering berbahasa roh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan oh bahasa roh itu hanya dulu, kalau Tuhan kasih 9 karunia itu, orang katakan itu tidak berlaku lagi karunia berbahasa roh. Dulu kan di kamar loteng juga murid-murid 120 berbahasa roh, itu kan menggunakan juga bahasa-bahasa dunia. Tapi ingat, orang itu tidak mengetahui bahasa yang dikasih Tuhan itu.
Dan tujuannya adalah supaya orang yang sedang datang merayakan hari Pentakosta mengerti apa yang mereka doakan. 120 orang yang berdoa itu bisa berarti 120 bahasa. Hebat. Kalau dia orang Batak, dia ternyata berdoa mungkin dalam bahasa Mesir, mungkin di Mesir juga banyak lagi dialek-dialek bahasa. 120 orang bertekun dalam doa, semuanya berbahasa roh. Artinya bahasa yang diilhamkan oleh Allah tersatuan. Bahasa apa? Dan ternyata berbagai bahasa orang yang datang merayakan Pentakosta, semua, kalaupun dia datang dari pedalaman, ternyata ada mewakili doa dari 120 orang ini. Kalau dia misalnya datang dari utara paling pedalaman sekali, dia pergi misalnya ke Yerusalem untuk berdoa, ternyata ada yang berbahasa pedalaman ini. Kira-kira begitu. Jadi artinya semua diberkati di mana orang datang berziarah atau mau merayakan hari Pentakosta, karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga banyak orang mengkritik, dulu orang penuh Roh Kudus kan bisa dimengerti. Iya, bagi orang yang datang pada waktu itu bahasanya yang dipakai. Tapi orang yang berbahasa roh tidak mengerti apa yang diucapkan. Hanya Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk menginjili supaya orang makin banyak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya setelah peristiwa Pentakosta itu tampil berdiri Rasul Petrus dan kawan-kawannya. Orang kan bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa semua berdoa? Dan kami mengerti isi doa mereka itu. Ada orang yang mengatakan, orang itu lagi mabuk, baru jam 9 malam. Ada mabuk, belum jam tidur. Saudara, sampai sekarang orang-orang Pentakosta dianggap kerasukan setan kalau berpuasa. Sama seperti dulu dikatakan mereka mabuk anggur. Mereka kira mabuk anggur. Padahal Tuhan Yesus katakan, jangan mabuk anggur, tapi hendaklah kamu Roh Kudus. Amin. Gak mungkin Tuhan itu jahat. Kita minta Roh Kudus, dikasihnya roh jahat. Tuhan mana seperti itu? Sedangkan orang jahat, bapak yang jahat, anaknya minta ikan, adik kasih ulang, gak ada. Ketika anaknya minta telur, adik kasih kalajengking, gak ada. Apalagi bapak di surga. Di saudara, pemuda remaja semua kita bapak ibu, kalau saudara penuh, dia katakan, aku dibilang orang disiplin, jangan saudara. Itu tidak perlu, karena kemarin sudah dengan iman Tuhan tidak ada yang mengerti. Tapi ketahuilah, kalaupun tidak ada di dalam bahasa-bahasa di dunia, karena dikatakan Roh Kudus yang berdoa buat kita. Amin. Dengan meminjam lidah kita. Jadi artinya makna itu yang dimengerti Tuhan. Tetangga, gereja mana-mana, mereka bisa katakan, orang itu kok bilang lala atau apa-apa terserahlah. Tapi yang jelas saya tidak mengerti, saudara tidak mengerti, tetangga tidak mengerti memang. Itu namanya berglosolalia. Tetapi Tuhan tahu, karena gerakan itu gerakan roh. Namanya juga roh. Saudara pernah melihat orang kemasukan roh? Ada yang paham? Gak semua kita paham. Kalau tanya mengaku, kita tidak perlu menghakimi orang. Orang bisa menghakimi karena mereka tidak menerima karunia. Mereka mengatakan penuh Roh Kudus itu, menerima baptisan Roh Kudus itu doktrin daripada gereja di Om ya. Ketika orang itu percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Roh Kudus tidak ada di hatinya, dan saat itulah dia dibaptis oleh Roh Kudus. Itu keyakinan mereka. Dalam pengakuan iman rasuli gereja Pentakosta untuk di kalangan hamba-hamba Tuhan dijelaskan, aku percaya kepada Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Itu sama dengan pengakuan iman gereja-gereja aliran Pentakosta atau karismatik yang lain. Baru boleh cek di Google apa pengakuan gereja yang aliran Pentakosta, pasti ada poin itu sama. Aku percaya akan kuasa Roh Kudus dengan tanda, baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Itu yang membedakan. Jadi kalau orang mengkritik, ya namanya itu kan yang dominasi dan keyakinan. Simbol gerejanya udah jelas gereja Pentakosta atau Pantekosta. Ada yang mengkritik, kenapa mereka pakai nama Pantekosta? Gak ada yang kita. Memang gak ada.
Alkitab sekarang belum dibikin, udah ada. Orang Melayu mengucapkan itu Pantekosta, terbawa sampai sekarang. Bahasa Indonesia belum ada, sebab gereja kita berdiri tahun 1921. Sumpah pemuda aja belum ada. Jadi bahasa waktu itu dipakai dengan Pantekosta. Baru Soekarno setelah penjajah pergi, Indonesia merdeka 1945, semua yang berbau Belanda tidak boleh dipakai. Waktu itu gereja pertama kita namanya The Pinkster dalam bahasa Belanda, dan dibikinlah namanya Gereja Pantekosta di Indonesia karena itu dulu. Kalau sekarang mau dirubah karena legalnya terdaftar zamannya Presiden Soekarno, memang itu sebabnya gereja-gereja yang sama, yang sama-sama tuanya, saudaranya, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, ada lagi lainnya. Itu sama lahirnya. Jadi saudara, kalau banyak orang ngejek, kenapa pakai Pantekosta? Kita nggak ada. Lu yang nggak tahu Alkitab itu tahun berapa terbit. Jadi saudara, yang kita pegang adalah kuasa Roh itu ada sampai sekarang. Amin. 9 karunia itu ada. Karena mereka nggak miliki. Kenapa nggak mereka miliki? Mereka nggak percaya. Kenapa mereka nggak percaya? Namanya nggak percaya, mereka nggak minta. Tuhan Yesus katakan, mintalah. Amin. Kalau nggak percaya dan tidak minta, emangnya dikasih? Enggak, saudara. Jadi saudara tetap pegang bahwa Tritunggal, oknum Allah yang bertiga, yaitu Allah Roh Kudus, itu nyata ada dalam kita. Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan kirimkan seorang. Jadi Roh Kudus itu adalah satu pribadi, sama seperti ada pribadi Bapa. Pribadi Bapa itu pencipta, dia segala sumber segala sesuatunya. Seperti Bapa sayang anak, dari Bapa turun berkat kepada keluarganya, kira-kira seperti itu, yang memelihara Bapa di surga. Kemudian kata-katanya itu, firman itu dikatakan menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Tugasnya dia harus menjadi tumbal atau korban untuk keselamatan manusia. Dan ketika Tuhan Yesus selesai, dia pergi, dia harus kirimkan penolong supaya kita berdoa di dalam Roh itu. Saudara, perlu kita miliki ketiga Allah Tritunggal itu. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus, bukan Bapa. Sebab dikatakan penolong yang lain, dan ketiganya adalah satu. Amin. Yang tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya ketika kita berdoa dalam nama Yesus, karena itu Sang Putra. Dan kalau kita tidak tahu berdoa, dikirimkan Roh Kudus, Sang Penolong, Sang Penghibur. Amin. Itu mesti ada. Jadi kita mesti miliki. Itu sebabnya ketika kita berdoa di dalam bahasa roh, Rasul Paulus kata, aku lebih lagi dari sebuah jemaat. Karena apa? Memang ada penolong itu, nyata. Jadi kita mesti alami itu. Anak muda, sekian hari Bapak Gembala melihat dalam doa, anak-anak muda, khususnya laki-laki ya, jangan kumpul ketika malu sepertinya. Itu setiap bibir Bapak waktu tadi. Kalau kilat-kilat aku atau apa di situ, atau perlu Bapak Gembala tumbang tangan baru perlu. Tapi ketahuilah, yang berkata-kata itu siapa? Kita kan yang berkata-kata, tapi dinyalakan Roh Tuhan. Namanya Roh Kudus yang ngomong. Dia pakai lidah kita, makanya buka mulut, bunyikan. Roh Tuhan nanti yang mengilhamkan apa yang harus diucapkan. Karena tidak ada orang yang mengerti. Di sana perlu kita memiliki kerinduan untuk senantiasa berbahasa dalam dua-dua pribadi. Sekarang bawa di dalam doa ini, aku bersyukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dia juga punya pesan kepada jemaat. Pada jemaat yang dilayani. 1 Korintus 14 ayat 5 bagian A. 1 Korintus 14 ayat 5 bagian A. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Itu dulu dipegang. Jadi ada kerinduan, gak hanya dia. Aku suka. Amin.
suka. Tapi dilanjutkan lagi kalimat ini, jangan cukup hanya itu. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Aminkan itu. Kemudian dikatakan, tetapi lebih daripada itu. Artinya nggak cukup itu. Jangan merasa puas kalau udah tahu berbahasa roh. Lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Artinya ini dalam hal menjadi berkat. Memang kita berdoa dalam bahasa roh membangun diri sendiri. Amin. Untuk menolong kita, saudara. Tapi rupanya Rasul Paulus ingatkan, itu membangun dirimu. Bagaimana engkau menjadi berkat bagi yang lain? Caranya adalah miliki karunia bernubuat. Karunia bernubuat artinya menubuatkan yang baik sama orang. Amin. Untuk memberkati orang. Jangan nubuatkan yang buruk sama orang lain. Oh, kau lihat tampangmu, nanti kau tak beres. Itu kan kalimat-kalimat yang mematikan. Mari kita menjadi berkat membangun jemaat. Itu sebabnya hati-hati jemaat Iglesia, jangan suka jelekin orang. Amin. Jangan suka ngomelin orang, menghina orang. Saudara, ketika orang menghina saudara, apa kalimatnya? Gak usah lawan, biar balik ke orang itu sendiri kalimatnya. Kalau saudara sudah balas, jadi saudara terima, udah ada respon. Itu sebabnya diam aja, tahankan. Gak mempan berarti kan balik ke orang itu. Lain kali pun tahu, diam aja. Nanti kau itu menjadi aku. Karena dia, siapa yang menabuh gendang, dia bertanggung. Siapa menabur angin, dia menuai badai. Jadi jangan bikin persoalan di gereja kita. Menabur persoalan, dia sendiri yang menuai. Itu firman Tuhan. Hati-hati dengan ucapan yang menyakiti hati orang. Tidak semua orang tahan atau suka dengan canda. Main-mainnya itu, nggak bisa canda ya. Kamu bisa canda, tapi aku tidak. Aku selalu serius. Kan begitu kan? Karena kita bukan di panggung lawak, ya canda-canda. Kalau kita lagi dagelan, lagi hiburan di TV, tukang lawak bolehlah. Tapi di gereja nggak ada lawak-lawak. Kita mau menjadi berkat satu dengan yang lain, saudara. Itu sebabnya dikatakan lebih suka kamu bernubuat. Mari terjemahkan juga nubuat ini memberkati dengan hal-hal yang baik. Amin. Halo, amin. Itu. Jadi bukan berarti dia mau mengecilkan karunia berbahasa roh. Aku lebih suka jangan hanya dirimu pikirkan. Amin. Berkati juga orang lain dengan nubuat-nubuat. Doa kepada orang lain. Itu berkatnya plus lagi. Jadi kita jadi memiliki dua karunia. Satu karunia berbahasa roh, satu lagi karunia bernubuat. Saudara mau menubuatkan gereja kita? Lu bahwa selalu dalam doa. Saudara mau menubuatkan jemaat bertumbuh? Dalam doa. Kadang-kadang di gereja sering dikatakan, tunjuk kepada temannya, Tuhan memberkatimu. Kenapa tujuan jadi bilang begitu? Supaya memberkati. Tuhan mengasihimu. Itu kata-kata bijak. Nggak ada diajarkan sama yang di depan itu. Bilang sama dia, aku jelek. Nggak ada. Nggak ada diajarin begitu. Jadi saudara, kita melihat ternyata betapa pentingnya karunia berbahasa roh itu. Kalau banyak orang yang mengejek, ya kita kan punya aturan. Setiap gereja denominasi punya doktrin. Mengerti apa yang namanya doktrin? Itu ajaran yang dia percayai, menjadi panduan dengan mengambil penafsiran daripada Alkitab. Yang kita mengartikan apa adanya, nggak perlu ditafsir. Memang jelas artinya. Itu aja apa adanya. Kalau Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh, aminkan dan dapatkan. Saudara, karunia berbahasa roh ini bukan menjadi hanya sekali seumur hidup dan bukan menjadi hiasan. Dia harus digunakan. Amin.
Bila di rumah, usahakan dalam suasana yang begitu tenang, ambil, tutup dengan doa, dengan menggunakan akal pikir. Tapi usahakan dalam berbahasa roh supaya saudara mendapat kesempatan mendoakan yang tidak saudara pikirkan, mendoakan sesuatu yang masih rahasia. Jadi saudara sendiri nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi berbahasa roh penting. Mari kita lihat dulu ayat-ayat ini yang seringkali dipakai orang untuk menuding kita, menyerang iman orang-orang Kristen, aliran Pentakosta atau Antekosta. 1 Korintus 14 dimulai dari ayat 15 sampai 19. Perhatikan, bisa menjadi kontroversi bagi orang untuk menyerang kita. 1 Korintus pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Jadi apakah yang harus kubuat? Ini pertanyaan. Sengaja Rasul Paulus bertanya supaya saudara juga jawab pertanyaan ini. Jadi apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku. Apa yang harus aku buat? Apa yang saudara harus buat? Salah satu jawabnya, berdoa dengan roh kita. Bukan Roh Kudus, roh kita. Kalau kita berdoa dengan akal, bahasanya dimengerti. Tata bahasanya yang dimengerti, bahasa Chinese, bahasa apa, Nigeria, terserah. Itu akan pikir. Tapi ternyata Rasul Paulus katakan, jadi apa yang harus dibuat? Bersatu, berdoa rohku, bukan otak. Roh ini, berarti berbahasa roh. Manusia itu terdiri akal pikiran, yaitu tubuh ini. Ada jiwa, perasaan, yang pemalu, yang penakut, yang pendiam, yang peramah, dan lain sebagainya. Itu jiwa. Kalau lagi terganggu pikiran, masuk rumah sakit jiwa. Ada yang terdalam, yang tersuci, yaitu roh. Ini nanti yang harus diselamatkan, roh dan jiwa ini bersama-sama. Nah, ini yang tersuci dalam diri kita. Itu yang mau disentuh oleh Roh Kudus. Jadi sekarang dikatakannya, bagian tersuci dalam dirimu, karena otak kita ini, pikiran kita ini kadang-kadang kotor. Amin. Amin. Iri, dengki, dendam, pelit. Di sini perhitungan, otak yang bermain. Tapi roh ini murni. Itu sebabnya berdoa dalam roh itu dibantu oleh Roh Kudus saudara. Jadi dia bertanya seperti itu kepada jemaat supaya dia tahu jawabannya. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, yaitu bahasa roh. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Makanya kalau berdoa pribadi, kalau boleh ada bahasa rohnya. Habis itu lanjutkan dengan doa pakai akal. Undang hadirat Tuhan untuk bisa berbahasa roh. Baik di gereja, pas lagi melayani, enggak apa-apa. Bukan menjadi tidak boleh dalam ibadah rame-rame ada yang berbahasa roh. Yang penting jangan diejek, jangan bikin kacau. Boleh-boleh saja. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Amin. Jadi memuji juga bisa pakai bahasa roh. Memuji itu sebabnya ada iramanya indah. Dan kalau itu memang dari Tuhan, pemain musik pun itu tidak fals dengan si penyanyi dengan bahasa roh. Kuncinya pasti sama. Di sana, di sini pun tarikannya tidak akan fals. Kalau itu dari roh Tuhan. Jadi pemain musik juga harus penuh Roh Kudus. Jadi dia bisa mengikuti. Oh, ini nadanya. Dia sedang menyembah, memuji dengan bahasa roh. Kalau kita katakan, aku memuji kebesaran, itu bahasa apa itu? Belum? Bahasa apa itu? Itu bahasa Indonesia. Akal budi yang bermain, bisa dimengerti. Tapi kalau si pemuji itu tiba-tiba dia berbahasa roh. Pas di sana nanti dan enak kedengaran dan bisa kontak ke jemaat, bukan menjadi sama bahasa rohnya,
Di sini berbahasa rohnya begini, di sana juga terus bernyanyi semua, bernyanyi. Semua kuncinya sama, nggak ada yang fals. Amin. Yang penting bernyanyi juga dalam bahasa roh. Ini mesti dilatih dalam doa-doa pribadi penyembahan. Sampai saudara merasa hadirat Tuhan, saudara bisa memuji, menyembah Tuhan di dalam bahasa roh. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Makanya jangan hanya bahasa roh. Kalau berdoa atau puji Tuhan, pakai juga bahasa yang dimengerti, supaya orang katakan di gereja kita ini yang paling miskin kalimat amin. Harusnya gak dibilang-bilang amin, baru amin. Spontan. Kalau ada orang lagi berdoa, lagi mengucapkan firman atau nasihat atau berkat, cepat bilang amin. Karena kepada saudara berkat itu datang. Nah, itu. Jadi cepat aminkan, langsung tangkap berkat itu. Ini udah dipacu-pacu pun amin, nggak dijawab juga. Seolah-olah baru dicokokin, makan, nggak dibuka mulutnya. Ini enggak, baru dihidangkan begini. Itu namanya amin. Baru mau diterus, udah semua mengaku berarti ini mau, ini mau. Ayo, amin. Amin. Sering-sering ngomong amin kalau ibadah. Karena di dalam ibadah itu kita sebenarnya berdoa kan? Melalui kata-kata kita cepat, asal ada yang baik, amin. Ada orang memujimu, jangan katakan sok-sokan, jangan. Bajumu cantik, itu jawaban. Amin, terima kasih. Langsung lagi gayakan. Aduh, keren. Ini kalau dipuji orang ngejek ya. Padahal ucapannya puji, kita bilang pulang ngejek. Iri ya. Ya ampun, dia terus memuji. Jadi saudara, mari kita selalu mengaminkan yang baik-baik. Amin. Makin pintar. Dan kalau ada orang yang mengejek kita, jangan pula amin. Diam aja supaya balik ke baik ke dia, mental. Bersyukurlah saudara kalau ada orang mengejek saudara. Kau jelek, tunggu dia nanti jelek. Saudara akan menjadi lebih cantik. Pasti besok kita makin senang hal-hal yang baik. Jadi saudara, berdoa dalam bahasa roh itu adalah sesuatu hal, satu akses dibikin Tuhan untuk kita langsung bisa berdoa. Satu tempat khusus, asal berbahasa roh kan berarti ke dia. Kalau kita orang penting, saudara, ada tempat khusus. Misalnya orang penting ya, kalau di bandara kan ada ruang VIP kan? Pernah lihat? Kalau pejabat, dia nggak sama orang-orang lain. Atau pengusaha kaya kami jaga, ada tempatnya khusus nunggu, waiting roomnya. Di situ dilayani. Kalau di pesawat juga begitu. Ada ruang apa? Yang paling tinggi, apa namanya? Ruang itu? Business class. Yang punya perusahaan, berbisnis, dagang, dia punya PT, dia punya pabrik, sama dia sama orang biasa. Dia nggak di bagian ekor, khusus high class, makanannya beda. Amin. Ya, servisnya pramugarinya tercantik, pramugaranya tertampan, makanannya lebih enak, semua. Tempat duduknya nggak ada bikin pegal, jepit, sempit. Kalau kita di kelas-kelas itu kan sempit kan. Tahu mereka tidak bisa ini, apanya bisa. Pokoknya enak. Nah, ketika kita berdoa dalam bahasa roh itu akses khusus karena kita orang penting. Amin. Saudara orang penting. Amin. Belum terbiasa ya. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan malu berdoa dalam bahasa. Membangun
dirimu dan saudara bisa lupa dengan waktu karena memang enak sekali kalau berbahasa roh itu. Tapi jangan pas mau kerja berbahasa roh, terlambat nanti. Amin. Mari saudara ambil waktu.